Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Fitriani dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan bab Nahwu dengan judul Bab Kada wa Akhwatuha yang terdapat pada kitab Audahul Manahij volume 2 pada halaman 29. Jadi perlu kita ketahui apa itu kada. Kada itu termasuk isim-isim nawasih, yaitu isim-isim yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Nah, kada ini sama seperti kana wa akhwatuha, ya, tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isimnya dan memansubkan khobarnya. Nah, namun dalam kada wa akhwatuha, khobarnya ini wajib berbentuk fi'il mudhari. Ya, wajib berbentuk fi'il mudhari. Nah, dalam bab kada wa akhwatuha ini ada 3 jenis fi'il. Ya, pertama ada af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah ini maksudnya fi'il-fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti dekat atau hampir. Yang kedua ada af'alur roja, yaitu fi'il-fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti pengharapan atau semoga. Nah, yang ketiga ada af'alus syuru, yaitu fi'il-fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti memulai atau memulakan. Nah, kita berlanjut pada contoh dari af'alul muqarrabah ya. Lanjut pada contoh yang pertama. Kada Zaidun ayyanama. Artinya adapun si Zaid itu hampir tertidur. Nah, kada di sini dia termasuk af'alul muqarrabah. Fi'il-fi'il yang menunjukkan arti dekat karena artinya hampir ya. Dan kada ini juga berkedudukan sebagai fi'il madi jamid yang menunjukkan satu bentuk kata. Nah, selanjutnya Zaidun. Zaidun ini berkedudukan sebagai isimnya kada. Ya, dia marfu'un bidomah ya karena dia isim mufrad. Selanjutnya ayyanama. Ayyanama di sini berkedudukan sebagai khobarnya kada. Ya, dengan ditambahkan huruf an yanama. Jadi dia harokat akhirnya harus mansub ya, karena an ini termasuk huruf-huruf isim nawasib. Nah, contoh selanjutnya ada kada Zaidun yanamu. Artinya sama, adapun Zaid hampir tertidur. Namun di sini goiru bi an ya, tanpa tambahan huruf an. Kada artinya sama yang di atas, dia termasuk af'alul muqarrabah. Zaidun itu isimnya kada, dan yanamu ini khobarnya kada. Goiru bimasbukin bi an, jadi tanpa dimasuki huruf an ya. Jadi dia tetap yanamu. Namun secara mahali dia berkedudukan mansub. Ya. Selanjutnya dari af'alur roja. Ya, dengan contoh. Selanjutnya af'alur roja. Ada asa Zaidun ayyan jaha. Artinya semoga si Zaid sukses. Nah, asa di sini sebagai af'alur roja, yaitu fi'il pengharapan atau semoga. Zaidun di sini sebagai isimnya asa dan ayyan jaha di sini sebagai khobarnya asa dengan dimasuki huruf an. Jadi dia secara lafaznya mansub harokatnya. Contoh kedua, asa Zaidun yanjahu. Artinya sama, semoga si Zaid sukses. Nah, asa di sini sama, dia termasuk af'alur roja. Zaidun di sini sebagai isimnya asa dan yanjahu di sini sebagai khobarnya asa tanpa dimasuki huruf an. Jadi dia secara lafaz marfu, tetapi secara mahali dia berkedudukan mansub. Ya.
Selanjutnya ada af'alus syuru', yaitu fiil-fiil atau kata kerja yang menunjukkan arti memulai atau memulakan. Dengan contoh nih ada syara'al mu'allifu yaktubu. Artinya adapun penulis itu mulai menulis. Adapun penulis itu mulai menulis. Nah, syara'a di sini termasuk af'alus syuru', ya artinya memulai atau memulakan. Mu'alifu ini sebagai ini isimnya syara'a. Dan yaktubu di sini sebagai khobarnya syara'a. Ya, kenapa ini tidak ada huruf an-nya? Karena khusus af'alun syuru' ini tidak boleh ditambahkan huruf an. Ya. Terus ada nih, contoh lagi, ansya'a muhandisu yabni. Adapun insinyur itu mulai membangun. Jadi ansya'a di sini sebagai af'alu syuru', muhandisu sebagai isimnya ansa'a, dan yabni ini sebagai khobarnya ansa'a. Ya, ingat af'alu syuru' ini tidak boleh dimasuki huruf an. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Davia ingin bertanya kepada pemateri Robiatul Fitriani. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam af'alul muqarrabah itu contohnya banyak, contohnya kada. Nah, saya ingin bertanya, selain kada, apa saja teman-teman kada yang termasuk af'alul muqarrabah? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Davia Arif Aseha. Yang siapa saja yang termasuk teman-temannya kada. Jadi ada kada, ada karuba, ada ausaka. Dari contoh masing-masing ya, nih seperti ini. Karuba Davia tazallu. Adapun Davia itu hampir terpeleset. Ya, selanjutnya ada contoh ausaka. Ausaka tolibu ayarji'a. Murid itu hampir saja pulang. Jadi ini tuh artinya hampir atau dekat ya. Jadi sama aja semua. Yang menunjukkan arti kata dekat atau hampir. Lebih ke hampir sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aura Hasanah Putri ingin bertanya kepada Robiatul Fitriani, bagaimana pengamalan kada dalam Al-Quran dan bagaimana kedudukan itu sendiri. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura Hasanah Putri. Yakadul baraku yatofu absorohum. Yakadu di sini sama seperti tadi ya, di sini ini termasuk af'alul muqarrabah. Dia juga termasuk fi'il mudhari jamid. Kalau tadi kan kada doa kan fi'il madi jamid ya. Kalau ini yakadu fi'il mudhari jamid. Nah, baraku di sini sebagai isimnya yakadu, dan yaktofu di sini sebagai khobarnya yakadu. Karena tidak ada an, jadi dia secara lafaznya rofa, namun kedudukannya itu dia mansub. Dan absorohum di sini sebagai maf'ul bih dengan susunan idofah. Absoronya mudhof, humnya mudhof ilaih. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Solihah ingin bertanya kepada pemateri yaitu Robiatul Fitri tentang bab kada. Tolong berikan contoh dari af'alur roja selain dari kata asa. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Solihah. Contoh dari af'alur roja selain asa ya. Jadi ada ihlaulako yang artinya juga semoga. Contoh ya. Ihlaulako tolibu ayan jahafil imtihan. Ihlaulako di sini termasuk af'alur roja.
Ya, artinya semoga atulabu di sini sebagai isimnya ihlaulako dan ayyan jaha di sini sebagai khobarnya ihlaulako. Nah, fil imtihan ini maf'ul bih berbentuk jar majrur. Ya, fi-nya ini jar dan imtihan ini majrur. Selanjutnya haro jadi ayyadhabu ila baiti. Semoga kakekku bisa dapat pergi ke rumahku. Ya, haro di sini sebagai termasuk af'alu roja, jadi di sini sebagai isimnya haro dengan berbentuk mudhof ya. Jadinya mudhof di-nya ini mudhof ilaih. Ayyadhabu di sini sebagai khobarnya haro. Ilal baiti di sini sebagai maf'ul dengan susunan ilal baiti di sini sebagai maf'ul dengan susunan jar majrur. Nah, baiti di sini sebagai mudhof ilaih. Baitinya mudhof iya-nya ini mudhof ilaih. Nah, ihlaulako dan haro di sini wajib menggunakan an. Tidak boleh tidak menggunakan an. Jadi ihlaulako dan haro ini wajib atas an ya. Sedangkan asa ini boleh pakai, boleh tidak. Oke. Sekian jawaban dari pertanyaan.